Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Alberto Penyanji dengan NIM 25123511. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit skrip podcast yang saya kerjakan sebagai tugas akhir UAS. Yang pertama, pada bagian login, sini ada file edit text username, password, dan button login berfungsi agar terhubung ke komponen XML agar bisa disentuh oleh program. Sini kemudian button login satuan klik lister ini digunakan untuk mengaktifkan tombol login nanti. Kemudian file username dan file password ini untuk mengambil isi yang akan diisi oleh pengguna nanti. Ini mengambil teks yang dimasukkan di kolom username dan password. Terus kemudian file data kirim di sini membuat JSON, kemudian apply. Ini berguna untuk ini akan dikirim ke API data yang berupa username dan password yang kita isi. Kemudian file request, ini request object ini gimana ya, ini untuk membuat request login ke server. Ini di API login dengan menggunakan metode post. Sini kemudian URL di sini adalah link server untuk mengakses data kita. Kemudian kita kirim respon di sini. If respon boolean status, ini untuk mengecek jika nama dan password yang kita kirimkan statusnya sudah betul atau tidak. Kemudian data user ini untuk mengambil objek data itu yang berisi informasi dari kita seperti nama dan username. Kemudian sini ini digunakan untuk menyimpan data login. Di sini fungsinya untuk jika sudah login, kita tidak perlu melakukan login untuk kedua kali ketika aplikasi sudah dibuka lagi. Kemudian start activity. Di sini ini untuk perpindahan ke menu dashboard ya, menggunakan intent kelas Java. Nanti kalau sudah melakukan login, maka otomatis akan pindah ke halaman dashboard. Di sini finish berguna sebagai jika kita sudah ke halaman dashboard, maka tidak akan kembali lagi ke halaman login, tidak bisa kembali lagi. Kemudian else ini jika ada kondisi lain seperti salah input username atau password salah. Listener ini error yang akan ditampilkan di log chat, misalnya ada masalah server atau internet mungkin. Kemudian override fun get header di sini ini untuk identitas aplikasi kita agar bisa masuk itu sebagai kunci sebagai kunci untuk bisa login. Kemudian volley request ini untuk request login ke server menggunakan volley.
dan masuk ke menu dashboard. File pre di sini ini untuk menyimpan, ini untuk penyimpanan lokal untuk mengetahui siapa pengguna yang sedang login meskipun aplikasinya ditutup. Untuk isi nama pelogin, ini untuk menyimpan data yang akan ditampilkan. Kemudian file untuk menyimpan data yang akan ditampilkan. Di sini foto kasir ini variabel untuk ngisi teks di dashboard biar tampilannya lebih rapi dan mudah untuk dikelola. Kemudian di sini ini untuk menampilkan data di loket ya, untuk mengecek apakah data itu sudah benar atau belum. Kemudian masuk ke sini file semua ini untuk menghubungkan ke text view. Kita sudah buat di XML nya, memanggil div nama dengan div ini dapatkan dari text view nama. Kemudian ini untuk menampilkan data di dashboard. Untuk mengisi data di dashboard kan sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian ini card view, ini menghubungkan setiap card view yang kita sudah buat di XML nya, lalu ini agar dapat diberikan aktif ketika ditekan. Di sini untuk profilnya ketika ditekan nanti akan ke halaman profil. Ini sama semua untuk mengaktifkan layout-layoutnya, ketika ditekan itu bisa aktif. Ini juga sama ini pindah menggunakan internet dari dashboard ke produk, ke login, kemudian masuk ke produk. Di sini juga sama, tidak jauh beda dengan dashboard ya, menggunakan URL sebelumnya, metode get juga sama saja. Kita langsung masuk ke checkout saja. Ini untuk menampilkan produk-produk di tampilan produknya sama. Terus di bagian checkout di sini untuk bisa mengaksesnya. Bukan XML ke program Kotlin ini. Kemudian file data, ini file data keranjang. Ini menghitung keranjang dulu untuk menghitung total belanja pada tombol checkout nanti.
Kemudian file data keranjang untuk mengambil data keranjang yang sudah disimpan. Kemudian adapter produk di sini, adapter produk dan LV produk adapter sini. Ini membuat adapter agar data tampil di list view. Kemudian button checkout di sini biar tombol checkoutnya aktif. If ini untuk mengecek keranjangnya ada atau kosong, is empty. Kemudian var balik intent ini untuk kembali ke halaman produk. Pokoknya di sini untuk kembali ke halaman produk jika data di keranjang kosong akan otomatis kembali ke halaman produk. Kemudian file untuk mengambil alamat printer Bluetooth dari shared get preference. Kemudian ini program jika belum ada printer yang dipilih, muncul pilih printer dulu. Kemudian ini akan dipindahkan ke halaman pengaturan kalau belum ada printer yang dipilih. Start activity item untuk pindah, return set klik kanan untuk bisa dipencet ya. Kemudian ini membuat text nota saja, variabel text nota, kemudian variabel total seluruhan belanja. Kemudian di sini ini for item keranjang untuk mengambil seluruh item pada keranjang. Ini file nama, ini untuk mengambil nama produk, harga produk dan jumlah produk. Kemudian hitung subtotalnya dikali harga kali jumlah yang total untuk menambahkan subtotal ke total keseluruhan. Dan teks di sini untuk menampilkan untuk menambah informasi produk ke nota. Nah, ini juga untuk menambahkan informasi ke nota. Kemudian untuk menonaktifkan tombol supaya tidak bisa ditekan berkali-kali. Kemudian di sini create ini untuk proses cetak agar dilakukan terpisah. Terus ini untuk memanggil fungsi cetak stroke. Ini jika berhasil mencetak maka akan muncul teks. Program ini dipakai untuk jika berhasil mencetak ya. Kemudian data keranjang clear ini untuk menghapus, untuk membersihkan isi di dalam keranjang. Dan ini untuk setelah dibersihkan atau dihapus akan kembali ke halaman produk. Dan else ini jika gagal ya.
Di sini fungsi menghitung keranjang ini untuk menghitung total harga di keseluruhan barang di keranjang, total dari nol. Kemudian for ini untuk menghitung total semua produk. Ini untuk menghitung total semua produk. Kemudian ini untuk menampilkan total pada tombol, nanti akan otomatis muncul di bagian tombolnya. Di sini ini berfungsi untuk mencetak stroke ke printer nanti. Untuk mengambil Bluetooth Manager, ini adapter ini untuk Bluetooth Manager, Bluetooth ini untuk adapternya, ini untuk menghubungkan ke printernya berdasarkan MAC addressnya. Kemudian ini UUID-nya, UUID dari printer ini agar terhubung ke printernya. Kemudian membuat soket Bluetooth, soket ini untuk menghubungkan soket ke printer. File cetak di sini untuk membuka output streamnya. Di sini untuk reset untuk reset printer. Kemudian ini untuk memastikan semua data sudah terkirim kan flash. Ini untuk menutupnya. Kemudian ini jika gagal nih akan ini untuk menampilkan pesan di jika gagal akan muncul di chat, akan muncul file jika gagal. Kemudian masuk ke kemudian masuk ke keranjang. Di sini keranjang berbeda dari sebelumnya yang menggunakan kelas, di sini menggunakan objek. Kemudian var data keranjang ini
ini digunakan untuk menyimpan produk yang akan dimasukkan menggunakan mutable list agar data dapat ditambah, dihapus, dan dirubah di sini. Lalu setiap produk disimpan dalam bentuk mutable list string. Kemudian di sini function jumlah barang ini berfungsi untuk untuk menghitung menghitung jumlah seluruh barang yang ada di keranjang. Dan for di sini untuk melakukan perulangan ke seluruh produk yang ada di keranjang. Nanti akan dengan semua produk akan ditambah lalu menambahkan jumlah ke sini. Di sini ini berfungsi untuk menghitung total harga keseluruhan belanja yang ada di keranjang juga. Kemudian tidak jauh beda di atas. Kemudian ini untuk menghitung total dengan harga kali jumlah, kemudian jumlahkan di total belanja. Dan masukkan produk keren. Fungsi ini untuk digunakan saat kita menekan tombol keranjang, maka program akan mencatat apakah produk sudah di keranjang atau belum untuk mengecek. Kemudian ini untuk mengetahui apakah produk sudah ada di keranjang atau tidak, yang var sudah ada. Kemudian masuk ke for ini untuk melakukan pencarian seluruh produk yang ada di keranjang. If di sini untuk membandingkan nama produk baru dan produk yang lainnya. Variabel jumlah dan item ini, kalau produk sudah ditemukan, maka jumlahnya itu akan ditambah 1 tanpa membuat data baru. Sudah ada di sini untuk jika produknya belum ada, maka program akan membuat data baru lalu dimasukkan ke keranjang. Di sini nama, harga, foto ini itu tadi. Terus di jumlah, karena baru dimasukkan, jumlah awal itu dibuat 1. Untuk menambahkan produk baru ke keranjang datakan. Terus kemudian function ini melakukan produk ini untuk mengurangi untuk mengurangi jumlah produknya jika tombol kurang ditekan atau menghapus. Di sini if produk ini untuk mencari yang produk yang sesuai berdasarkan namanya. Oke, kemudian masuk ke pengaturan ini. Di sini berfungsi
agar kita ini dapat tersambung ke Bluetooth ya. Sebelumnya kita harus mengaktifkan ini di manifest dulu. Android permissionnya kita harus mengaktifkannya dulu. Dan di pengaturan di sini oke, kemudian masuk ke ini untuk membuat array adapter yang akan menampilkan daftar nama di Bluetooth ke dalam list view. Dan masuk ke file, di sini file penyimpanan tersimpan dan alamat tersimpan ini untuk mengambil nama dan alamat printer yang sudah disimpan pada share preference-nya. Kemudian if alamat tersimpan ini di sini ini untuk kalau sebelumnya pengguna sudah memilih printer, maka alamat printer itu akan ditampilkan. Kemudian file Bluetooth sini untuk mengambil Bluetooth manager dari sistem, kemudian peroleh Bluetooth adapter untuk mengakses fitur Bluetooth-nya. Ini untuk di sini untuk meminta permission Bluetooth-nya. Untuk meminta permission Bluetooth-nya. Kemudian ini untuk mengaktifkan tombol scan, dan nanti if build version sini untuk jika kalau izinnya belum diberikan, maka aplikasi akan meminta permission dulu. Kemudian else ini jika izin sudah ada, maka langsung menampilkan daftar Bluetooth. Dan masuk ke sini. Ini untuk memilih printer. Kalau salah satu perangkat Bluetooth dipilih, aplikasi akan menyimpan nama dan alamat printer. Ini untuk mengambil objek Bluetooth berdasarkan posisi yang sudah dipilih. Untuk menyimpan ini type string ini menyimpan nama printernya. Kemudian langsung aja ke ini untuk kalau sudah ada printer yang dipilih nih. Ini untuk menampilkan seluruh perangkat Bluetooth yang sudah dipasangkan di HP kita nanti. Kemudian di sini if Bluetooth null, ini untuk memastikan perangkat
perangkat mendukung Bluetooth atau tidak. Dan untuk kemudian di if Bluetooth adapter ini untuk memastikan Bluetooth aktif atau tidak. Kalau tidak maka Bluetooth harus akan muncul Bluetooth harus dinyalakan dulu. Kemudian data nama clearing untuk menghapus data sebelumnya agar Bluetooth dapat muncul dan tidak muncul ganda atau 2 kali duplikat. Dan file perangkat terpasang ini untuk mengambil seluruh perangkat yang sudah dipasangkan. Jika tidak ada, ini untuk kalau perangkatnya kosong maka akan tampil pesan belum ada Bluetooth yang terpasang. Kemudian itu saja. Sekian dari saya. Untuk video printnya ada di video berikutnya.